Ya langsung saja ke bahasan sebuah mukjizat ilahi yang mengubah sejarah. Peristiwa Isra Miraj adalah langsung di Indonesia. Peristiwa Isra Miraj adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan luar biasa yang melampaui batas ruang dan waktu. Kisah ini bukan sekedar narasi masa lalu, melainkan sumber inspirasi abadi bagi umat Islam, mengajarkan tentang keimanan, kesabaran dan kekuatan spiritual. Ya lanjut. Ada timbul sebuah pertanyaan, yaitu apa itu Isra Miraj? Ya, mungkin dalam siswa sekalian. Perjalanan. Ya, betul. Jadi Isra yaitu artinya perjalanan malam dan Miraj kenaikan ke langit. Yang mana kalau Isra ini kan boleh kita telah pelajari, yaitu perjalanan dari Mekah ke Masjid Nabawi dan keluar Miraj dari Masjid Nabawi ke hari ke-7. Kemudian perjalanan Muhammad SAW dari pesawat ini di Mekah menuju saat tarian saat dasar di Yerusalem menuju malam. Mulai dari Miraj yaitu kenaikan dari Rasulullah dan Selasa menuju Madinah langit hingga Sidratul Muntaha. Kemudian peristiwa ini adalah bukti kekuasaan Allah SWT dan kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ya lanjut. Ya, kemudian kita masuk di latar belakang peristiwa tahun Sukacita. Isra Miraj terjadi pada tahun Sukacita, yaitu Amul Huzni, ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi cobaan berat. Kemudian wafatnya paman tercinta, yaitu termasuk ujian berat dari Muhammad tadi, yaitu Abu Thalib, pelindung Nabi, meninggal dunia. Kemudian wafat istri setia Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, pendamping hidup Nabi juga berpulang. Kemudian penolakan kita pada cerita Kebaya sebelumnya kan, bagaimana misalnya Nabi Muhammad penolakan sangat keras sekali, yaitu dakwah Nabi Muhammad telah dan mendapatkan penolakan dulu. Dalam kondisi perjalanan spiritual ini menjadi penguat hati dan jiwa Nabi dalam kita. Kemudian lagi di perjalanan Isra, yaitu keajaiban dua. Dari Mekah ke Yerusalem, Nabi Muhammad SAW ini menempuh perjalanan menunggangi dua, yaitu makhluk yang lebih cepat dari kita. Ia ditemani malaikat Jibril. Kemudian Masjidil Haram, titik awal keberangkatan Nabi di Mekah. Awal keberangkatan Nabi kan dari Mekah. Kemudian Masjid Aqsa, yaitu titik keberangkatan pertama di Yerusalem. Kemudian tempat menjadi imam sholat bagi para nabi lainnya. Perjalanan ini menegaskan hubungan antara dua tokoh suci dari para nabi terdahulu. Yang lanjut pembahasan. Lanjut. Kemudian yaitu perjalanan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit ke-7 melewati 7 lapis dimensi spiritual. Memang telah dijelaskan tadi, yaitu langit pertama, 7 lapisan langit. Setiap lapisan langit ini ditempati oleh nabi-nabi terdahulu yang menyambut Nabi Muhammad SAW dengan hangat. Kemudian yang kedua Sidratul Muntaha, yaitu puncak perjalanan batas akhir pengetahuan makhluk tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu langsung dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga itu melihat langit, yaitu sebuah pengalaman spiritual yang tertuliskan di mana Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Ya lanjut. Pertemuan para nabi dan berita sholat. Ya, jadi berjumpa para nabi dan Muhammad ini bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Adam, kemudian Yahya, Nabi Yahya, Yusuf, Nabi Idris, Harun dan Nabi Musa. Di situ lapisan langit menegaskan persaudaraan kenabian. Kemudian menerima berita sholat. Jadi salah satu dari Isra Miraj ini yang mana salah satunya itu menerima berita sholat. Di Sidratul Muntaha umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu. Yang kemudian awalnya diwajibkan itu sholat 50 waktu. Mungkin karena umat Islam kacau tahu bahwa agama ini kan imannya kurang kuat begitu. Jadi Nabi Muhammad berusaha sebagaimana mungkin untuk umat agama ini tidak terlalu keberatan dengan ibadah tersebut. Maka Rasulullah meminta kepada Allah untuk dikurangi. Yang mana ketika sudah
zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, 5 waktu ini. Yang mana yang mana ini termasuk dari daerah Musa, makanya bisa pemberian kepada tadi yang mungkin memahami bahwa umatnya para kita ini kuat-kuat dalam mereka itu menunjukkan kesayang Allah SWT. Jadi selanjutnya hikmah dan pelajaran dari Islam. Kita masuk bagian hikmah, yaitu sebenarnya kekuatan keimanan, mengukuhkan keyakinan akan kuasa Allah SWT dan mujizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu hikmahnya juga yaitu tentang ketika sholat. Salah satu sebagai tiang agama dan secara komunikasi langsung dengan Allah. Hikmah dari Islam dari sini. Kemudian yaitu adanya kesabaran dan ketabahan, mana inspirasi untuk menghadapi cobaan itu dengan kesabaran dan keyakinan. Jadi kalau hal yang cobaan yang telah dapati, bahwa kita masuk dalam diri kita sabar begitu yang sangat luas. Kemudian di satu umat, yaitu menghargai para nabi dalam hidup dan persatuan risalah ilahi. Ya lanjut. Ya, kemudian dari sisi masyarakat mata dan kekuatan keimanan. Ketika Nabi menceritakan perjalanannya, sebagian besar kaum Quraisy menolaknya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi ketika Nabi selesai Islam ketika berjalan ke area Makkah ini, mereka tidak percaya gitu dengan misalnya ini, gitu. Misalnya kayak ibarat hal yang tidak masuk akal begitu. Kemudian hal yang didapatkan Nabi yaitu pertama secara belakang, yang mana banyak yang menertawakan dan berada kepada kisah tersebut. Dan kemudian ujian keimanan. Peristiwa ini menjadi ujian besar bagi para sahabat. Dengan adanya peristiwa ini, para sahabat itu terbagi-bagi gitu. Ada yang ikuti Nabi, ada yang masih 50-50 gitu. Karena yang apa yang telah dilakukan Nabi gitu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Bismillah. Beliau salah satunya mendapatkan gelar As-Siddiq. Terpercaya karena beliau ini membenarkan dengan keyakinan penuh sehingga digelar dengan As-Siddiq yang membenarkan. Reaksi ini memisahkan antara yang beriman dan yang beriman. Dan yang terakhir yaitu lanjut relevasi keserangga sejarah modern. Salah satunya yaitu memperkuat spiritualitas, yaitu menyadari pentingnya hubungan pribadi dan Tuhan di tengah hidup di dunia. Kemudian kelemahan dan ujian, mengambil pelajaran dari kesalahan Nabi menghadapi cobaan hidup. Memang telah dijelaskan itu salah satunya tentang damai yang Nabi ke Taif. Kemudian ketika menjelaskan tentang Islam itu siapa di sini Nabi ketika saya bahkan bilang begitu. Jadi Nabi menjawab itu dengan rasa sabar begitu. Kemudian inovasi dan kemajuan. Meskipun mukjizat peristiwa ini mengajarkan tentang kemungkinan melampaui batasan yang dianggap mustahil. Islamnya terus menjadi generasi siswa dari umat Islam menunjukkan kehidupan yang bermakna dan beriman. Ya, mungkin itu saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Sekiranya untuk para teman-teman atau siswa di sini untuk mulai materi agar bisa menjadi pembelajaran ketika sudah masuk di dunia pekerjaan itu menjadi guru. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.